Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya. Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita akan mereview sebuah film dari tahun 2016 berjudul Viral. Film ini akan menceritakan kondisi yang hampir sama pada saat ini, yaitu sebuah virus yang menyebar dari negeri Cina. Namun bedanya virus ini berupa cacing parasit yang dapat menular dan orang-orang yang terinfeksi akan berubah menjadi sangat mengerikan. Yaudah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Di awal film diperlihatkan berita tentang sebuah wabah virus cacing yang sudah menyebar di belahan dunia. Virus ini tidak biasa atau tidak seperti COVID-19 sekarang. Namun virus ini merupakan cacing parasit yang menular melalui lendir dan kontak darah. Lalu scene berpindah memperlihatkan seorang gadis remaja bernama Emma. Emma merupakan seorang yang cenderung pendiam dan perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Berbeda dengan kakaknya Stacy yang cenderung aktif dan mudah mendapatkan banyak teman. Mereka baru saja pindah ke sekolah barunya ini dikarenakan ayahnya yang baru juga pindah ke sekolah ini. Iya, ayah mereka merupakan guru di sekolah ini. Ayahnya mengajar kelas biologi dan hari ini mereka sedang melakukan praktikum membelah kata. Lalu terlihat Emma agak jijik saat membelah kata itu. Kemudian ayahnya memberikan sebuah permen karet untuk mengurangi mualnya. Setelah sepulang sekolah, Stacy dan Emma menunggu ayahnya menjemput. Kemudian Stacy sadar Emma sedang menyukai seseorang lelaki yang ada di sekolahnya bernama Evan. Stacy sadar adiknya ini pasti tidak punya nyali berbicara dengan Evan. Dia memanggil Evan dan menawarkan tumpangan untuk pulang bersama mereka. Dan memang Evan ternyata adalah tetangga mereka. Singkat cerita, ayahnya datang dan memperbolehkan Evan menumpang pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh tetangganya yang baik dan ramah. Setelah saling menyapa, Evan berterima kasih atas tumpangannya, lalu mereka masuk ke rumah masing-masing. Di malam harinya mereka bertiga makan malam. Terlihat di sini hubungan ayahnya dan Stacy tidak begitu baik. Hal itu dikarenakan ibu dan ayahnya sedang mengalami sebuah masalah. Ayah dan ibunya sementara berpisah karena ayahnya ketahuan selingkuh. Stacy tahu tentang hal itu tapi merahasiakan hal ini kepada adiknya Emma. Setelah makan malam, Emma video callan dengan temannya bernama Gracie. Di situ Gracie mengatakan dia sedang tidak begitu baik karena ibunya yang baru saja pulang dari luar kota batuk dan mengenai wajahnya. Kemudian Gracie menunjukkan sebuah video yang viral memperlihatkan wanita yang diserang oleh seorang lelaki. Lelaki itu memuntahkan darah ke wanita itu dan terekam oleh CCTV. Kejadian itu terjadi di Cina. Nah, seperti sebuah ramalan ya. Nah, kan film ini dirilis tahun 2016. Hampir mirip kasus COVID-19 sekarang yang awalnya berasal dari negeri Cina juga. Tapi terlihat mereka tidak terlalu menggubris hal itu. Saat sedang bervideo callan, tiba-tiba ada sebuah pesawat kertas yang masuk ke kamar Emma. Ternyata surat itu berasal dari Evan yang melemparnya dari bawah. Melihat cowok idamannya sedang menunggunya di bawah, Emma pun mematikan video call-nya dan menjumpai Evan. Mereka sedikit mengobrol dan memulai PDKT-an. Tak berapa lama kemudian ayah tiri Evan keluar dan meledek Evan yang sedang PDKT. Karena merasa tidak nyaman dengan tingkah ayahnya, Evan memutuskan untuk masuk kembali ke dalam. Sebelum berpisah, Emma memberikan sebuah kecupan hangat biar Evan bisa tidur nyenyak malam ini. Keesokan paginya mereka kembali ke sekolah dan mendapatkan pelajaran tentang larva bolt. Larva bolt adalah makhluk yang bisa hidup bergantung pada inangnya. Bisa dibilang seperti parasit. Cara mengeluarkan larva dari tubuh sangat mudah, yaitu dengan menutup lubangnya agar larva tidak bernapas. Kemudian kepala larva akan keluar untuk bernapas. Ya, setelah itu tinggal tarik saja seperti ini. Di situ juga dijelaskan bahwa berita yang beredar tentang wabah cacing parasit kemungkinan hampir sama dengan larva ini. Parasit itu tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan makhluk hidup lain untuk bertahan. Sedang sibuk belajar, tiba-tiba Gracie batuk dan memuntahkan darah. Dia pun panik dan langsung berlari keluar kelas. Emma yang khawatir mengejar dan mencari Gracie. Dan alangkah kagetnya Emma saat melihat Gracie sudah tumbang dan kejang-kejang di lantai. Siswa lain yang melihat mencoba menolongnya. Dan tiba-tiba lelaki itu diberikan kecap segar oleh Gracia. Setelah kejadian itu, Emma diperiksa oleh tim medis sekolahnya dengan tujuan memeriksa apakah Emma terpapar atau tidak. Dan untungnya Emma aman dan baik-baik saja. Lalu keluar informasi darurat agar kelas dibubarkan untuk karantina dan semua orang disuruh pulang siang itu. Tak berapa lama kemudian ibu Emma menelpon karena khawatir dengan anaknya. Lalu ayahnya mengatakan Emma baik-baik saja dan akan segera pulang ke rumah. Kemudian Stacy menjumpai ayahnya dan mengatakan di kota sudah di lockdown oleh pemerintah.
Ayahnya yang khawatir dengan istrinya yang masih di bandara memutuskan menjemputnya ke sana. Sementara Stacy dan Emma disuruh pulang menumpang dengan tetangga rumahnya tadi. Sesampainya di rumah, Emma melihat sekitar dan keadaan berubah menjadi sangat sepi dan mencekam. Tak berapa lama kemudian ayah mereka menelpon dan mengatakan tidak bisa pulang sementara ini karena kota sudah dikarantina. Bahkan ayahnya juga belum sampai ke bandara dan mau tidak mau dikarantina dulu di sana. Kemudian ayahnya mengingatkan mereka untuk tetap di rumah dan menjaga diri. Namun Stacy yang memang agak nakal sangat senang mendengar ayahnya tidak pulang. Itu artinya bebas malam ini. Di malam harinya Stacy dan Emma mulai kelaparan. Mereka mulai mencari sesuatu di dapur untuk dimakan. Tapi stok di dapur sangat tipis dikarenakan ibunya yang tidak bersama mereka lagi. Kemudian mereka makan malam menggunakan brownies dan menonton berita. Di siaran TV juga sekarang sudah ramai memberitakan kasus wabah ini. Bahkan Presiden Barack Obama pun sudah angkat bicara yang berarti situasi sangat darurat sekarang. Dan semua orang diwajibkan mengikuti protokol yang dijalankan. Tak berapa lama kemudian Emma terganggu dengan suara berisik aneh di luar. Dia mencoba mengintip dan melihat ada orang misterius lewat di rumahnya. Ternyata itu adalah CJ, pacarnya Stacy. Wah, kayak pemain GTA ya, CJ. Mumpung ayah mereka tidak di rumah, ya jelas CJ mengambil kesempatan untuk adu kulit bersama Stacy malam ini. Setelah itu Emma masuk ke kamar dan mencari informasi tentang sahabatnya Gracie tadi. Di situ diposting bahwa Gracie sekarang sudah membaik dan dalam proses pemulihan. Emma agak lega dengan berita itu dan dia pun tidur. Keesokan paginya Emma melihat ada bantuan dari pemerintah agar masyarakat yang di PSBB tidak kemana-mana dan tetap di rumah. Nah, ini yang membedakan PSBB kita dengan Amerika ya. Semua warga yang di lockdown dikasih logistik dan perlengkapan secara rapi dan merata. Bukan berebut dan malah dikorup. Sudah. Oke, lanjut, mereka pun kemudian mengecek isi kotak ini. Di dalam kotak sangat lengkap, ada makanan, masker, suar untuk emergency, senter, bahkan rompi proyek ada di dalamnya. Waduh, benar-benar eksklusif memang. Di malam harinya diberitakan beberapa orang pasien terpapar melarikan diri dari isolasi. Dan saat ini sedang dicari oleh pemerintah karena mereka sangat berbahaya jika berkontak langsung dengan orang yang sehat. Kemudian Stacy mengatakan ke Emma malam ini akan pergi ke sebuah party bersama pacarnya CJ. Emma mencoba melarangnya karena di luar sana sedang tidak aman. Tapi si Stacy emang degil ya, dia tidak peduli dan tetap pergi. Tak berapa lama kemudian SMS dari Evan masuk dan mengajak Emma untuk pergi ke party itu juga. Ya karena ajakan dari gebetannya tadi, dia pun melupakan protokol stay home, stay safe dan pergi ke sana. Sesampainya di sana terlihat banyak anak muda yang datang berkumpul mabuk-mabukan berparti di sebuah rumah kosong. Mereka tidak memperdulikan tentang pandemik flu cacing yang beredar dan tetap berpesta. Saking tidak pedulinya bahkan ada yang membuat masker menjadi bra. Waduh. Kemudian Emma bertemu dengan Evan di situ. Emma yang kasmaran diajak berdansa oleh Evan dan menikmati pesta di malam itu. Setelah lelah berjoget, Evan mengajak Emma ke atas untuk mencari tempat yang sepi. Ya, taulah ya. Beberapa bilik berisi, tetapi beruntung mereka menemukan sebuah kamar mandi yang kosong. Mereka masuk ke bathtub dan tampaknya akan segera beradu kulit. Saat sedang ingin beradu kulit, Emma mendengar suara kakaknya Stacy yang sedang berkelahi di luar. Emma mencoba mencari tahu dan ternyata Stacy sedang marah-marah karena mempergoki pacarnya sedang mantap-mantap dengan wanita lain. Waduh. Stacy sangat marah dan kesal, namun Emma mencoba menenangkan Stacy dan mengajaknya pulang. Di saat yang sama mereka tidak menyadari salah seorang pemuda di pesta itu adalah pasien yang terpapar yang kabur di berita tadi. Dia mulai tidak terkendali dan meludahi korbannya dengan darah yang keluar dari mulutnya. Karena hal itu pesta mulai bubar dan orang-orang berlari ketakutan. Emma dan Stacy bersembunyi di sebuah ruangan. Kemudian Emma mengintip situasi di luar dan terlihat pasien itu menularkan virusnya ke semua orang. Melihat keadaan sudah cukup aman, Emma dan Stacy mengendap-endap mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba Stacy disembur kecap juga oleh pasien itu. Dan dari lendir itu terlihat sebuah cacing aneh masuk ke dalam matanya. Saat Emma juga akan diludahi, beruntungnya Evan datang dan memukul kepala lelaki itu hingga pingsan. Singkat cerita, mereka pun pulang ke rumah. Stacy langsung buru-buru membersihkan dirinya, berharap agar dirinya tidak tertular.
Di berita pandemik dan konspirasi flu cacing sudah sangat ramai beredar di mana-mana. Keesokan paginya, tim kesehatan datang ke rumah mereka untuk mengecek tubuh mereka dan semua orang. Di sini Stacy belum menunjukkan gejala terpaparnya, jadi dia dikatakan aman. Dan begitu juga dengan Emma. Setelah pemeriksaan, dia akhirnya mulai merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Di media juga diberitakan tentang virus sudah merambat hampir ke seluruh kota. Di situ dikatakan orang yang terinfeksi virus akan bertingkah gila seperti zombie. Mereka akan menularkan semacam cacing parasit ke orang lain melalui lendir dan darahnya. Dan tak lama kemudian berita terputus dan sinyal satelit hilang, termasuk jaringan telepon dan internet. Lalu informasi darurat diumumkan ke seluruh masyarakat agar semua orang tetap tinggal di rumah dan mengunci rumah mereka sampai keadaan bisa diatasi. Mendengar hal itu mereka menjadi semakin panik dan ketakutan. Ditambah lagi ayah dan ibunya belum kunjung pulang juga. Di malam harinya Emma melihat flare ditembakkan di beberapa tempat. Ternyata flare itu digunakan untuk memberitahukan pihak militer bahwa di lokasi itu ada yang terinfeksi. Dan tetangga mereka juga terkena ternyata. Tak lama kemudian pihak militer datang dan menjemput paksa istrinya. Dan kemudian banyak sekali flare ditembakkan dari tempat lain. Melihat situasi semakin mencekam, mereka memutuskan untuk pergi dan mencari tempat yang lebih aman. Ya, karena yang seperti kita lihat tadi, tetangganya aja udah terpapar ya kan. Kemudian mereka pun pergi. Tapi di tengah jalan mereka dihadang oleh blokade militer yang sudah menutup akses keluar dari tempat itu. Mereka dilarang lewat dan diperintahkan untuk memutar balik dan kembali ke rumah. Logo kayak momen mudik kemarin ya. Cuman bedanya di sini lebih seram. Bagi orang yang memaksa lewat, militer tidak segan-segan langsung menembaki orang itu. Melihat hal itu, Sonya dan Emma sontak langsung ketakutan dan kembali ke rumah. Iyalah daripada mati dia kan karena ngegas. Keesokan paginya Stacy mulai merasakan seperti ada sesuatu yang bergerak di tubuhnya. Kemudian terlihat di tengkuknya Stacy ada lubang seperti lubang cacing. Dia kemudian berusaha untuk mengeluarkan cacing itu. Tapi dia tidak mampu melakukannya karena cacing itu mulai menggerogotinya dari dalam. Singkat cerita, mereka pun makan malam. Sambil makan malam, Stacy akhirnya menceritakan kenapa ayah dan ibunya berpisah. Ya karena ayahnya ketahuan selingkuh sehingga ibu mereka terpaksa pergi sementara dulu. Akhirnya Emma tahu alasan ayahnya membawa mereka pindah ke sini. Tak lama kemudian mereka mendengar ada seseorang yang menggendor-gendor pintu rumahnya. Dan ternyata itu adalah Evan. Evan mengatakan ayahnya sudah tertular dan sekarang dia dikejar-kejar oleh ayahnya. Kemudian Emma mencoba mengintip pintu dan tiba-tiba ternyata memang benar ayah Evan sudah tertular dan mereka sekarang dalam bahaya. Melihat hal itu, Stacy ke dalam mengambil pistol ayahnya dan beberapa masker untuk mereka pakai. Lalu tiba-tiba ayah Evan menerobos masuk dari jendela. Lalu kita bisa melihat ayahnya sangat mengerikan. Ada 2 cacing keluar dari kuping ayahnya. Geli kali kan. Saat Emma akan diserang, beruntung Stacy langsung menembak kepalanya. Kemudian Emma pun selamat. Tiba-tiba Stacy sekarang yang kejang-kejang, dia memuntahkan darah ke maskernya. Itu artinya Stacy sekarang harus diisolasi karena cacing di tubuhnya mulai menggerogoti dan perlahan mengambil kesadarannya. Emma dan Evan langsung mengurung Stacy dan memakukan pintunya agar Stacy tidak bisa keluar. Kemudian Emma dan Evan berdebat antara mengurung Stacy seperti ini atau memberitahukan pihak militer agar Stacy dijemput. Emma bersikeras untuk menahan kakaknya dulu sambil dia akan mencari tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Tapi Evan mengatakan tidak yakin bisa menahan Stacy lebih lama. Bagaimana jika petugas datang ke sini nanti? Emma kemudian punya ide untuk membuat simbol di depan rumahnya dengan tanda bahwa rumah ini sudah kosong. Setelah dari situ Emma mulai mencari bagaimana menyembuhkan kakaknya ini. Dia teringat dulu sempat mendapatkan pelajaran dari ayahnya di sekolah, yaitu cara mengeluarkan larva dari tubuh manusia. Dia berencana menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menutup lubang bernapas cacing itu. Dan setelah cacing itu keluar, maka Emma akan langsung menariknya nanti. Sebelum Emma mencoba cara itu, dia keluar bersama Evan mencoba mencari sinyal di luar rumah. Tanpa mereka sadari, Cici kekasih Stacy tadi datang ke rumah. Dia masuk tanpa tahu apa-apa. Stacy menyadari kedatangan Cici. Dia meminta tolong pacarnya untuk melepaskannya. CJ dibunuh di situ. Emma mendengar suara teriakan dari rumahnya.
Dan alangkah kagetnya dia menemukan CJ sudah dalam kondisi tewas menggenaskan. Stacy meminta maaf ke Emma dan mengatakan bahwa cacing itu yang memaksanya untuk melakukan hal itu. Akhirnya Emma dan Evan membersihkan mayat CJ dan mencoba mengeluarkan cacing itu dari tubuh Stacy. Sebelum itu Emma mencampurkan obat penenang yang banyak ke makanan Stacy agar dia dapat mengeluarkan cacing itu selagi Stacy tidak sadarkan diri. Kemudian Emma menutup lubang bernapas dari cacing itu. Dan benar saja cacing itu mulai tidak bernapas dan keluar dari lubang itu. Emma kemudian menarik cacing itu perlahan sambil menahan rasa jijiknya. Dan tiba-tiba Stacy sadar dan langsung menarik cacing itu dari tubuhnya. Cacing itu berukuran sangat panjang keluar dari tubuhnya. Itu artinya cacing itu berkembang sangat cepat di tubuh indangnya. Padahal seperti kita tahu tadi, cacing itu sangat kecil saat masuk ke mata Stacy. Setelah dari situ Emma membersihkan kakaknya Stacy dan membiarkan dia beristirahat. Sampai saat ini kondisi Stacy baik-baik saja. Emma berpikir kakaknya sudah mulai sembuh. Stacy bermimpi sangat mengerikan. Dia langsung kabur dari rumah itu membawa semua persediaan makanan mereka. Emma dan Evan mengejar Stacy dan mencarinya. Dan terlihat Stacy masuk ke sebuah rumah tak jauh dari situ. Mereka kemudian masuk dan melihat banyak sekali mayat-mayat yang sudah terkontaminasi. Mereka pun masuk lagi ke dalam dan melihat rumah itu menjadi sarang hibernasi oleh orang-orang yang sudah terkontaminasi virus cacing. Sialnya mereka ketahuan dan dikejar-kejar. Emma dan Evan berlari ke atas dan menemukan Stacy di dalam. Stacy meminta Emma untuk menyudahi penderitaan ini karena dia sudah tidak kuat lagi. Tapi Emma tidak melakukannya hingga tiba-tiba Emma secara tidak sengaja menembakkan kepala kakaknya yang akan menyerang. Kondisi semakin mencekam. Evan mengajak Emma keluar dari jendela dan menyelamatkan diri. Mereka kemudian naik ke atas genteng rumah itu. Dan tak lama kemudian terlihat sebuah pesawat militer sudah bersiap membom area itu. Sesaat sebelum dibom mereka berdua melompat ke dalam kolam renang. Rumah hibernasi tadi akhirnya hancur melebur oleh bom militer dan mereka berdua selamat. Singkat cerita mereka berdua berjalan keluar dari area itu. Lalu mereka singgah ke sebuah toko. Kemudian Emma melihat foto keluarganya tertempel di situ. Di balik foto ada catatan dari ayahnya. Jika kalian menemukan foto ini, artinya kalian selamat. Pergilah ke rumah paman, ayah dan ibu menunggu kalian di situ. Emma melihatnya pun sangat senang dan akhirnya mereka tahu pergi kemana. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Seru kan? Ya seru-seru jijik lah ya. Oke, ini asli sih, harus kalian tonton langsung. Jadi kondisi pandemik di film ini jauh lebih seram ya daripada COVID-19 sekarang. Tapi harapan kita jangan sampai seperti inilah. Bumi kita harus segera pulih lah ya dari COVID. Gitulah harapan kita kan. Terus sedikit penjelasan tentang serangan militer di akhir tadi ya. Kemungkinan semua orang yang selamat atau tidak terinfeksi sudah dievakuasi dari area itu. Sementara Emma dan Evan kan tadi memberikan simbol di depan rumahnya bahwa rumah sudah kosong. Itu artinya area itu sudah siap dimusnahkan. Ya untungnya mereka sempatlah selamat tadi ya. Oke, sekian dulu cerita dari film Viral tahun 2016. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.